welcome back to my channel. Balik lagi di another Bear Scene. Woo! Sinian seneng banget kalau ternyata responnya kalian tuh positif banget sama Bear Scene. Sinian jujur guys, sebenarnya Sinian nggak merasa kayak artis atau siapapun yang kehidupan pribadinya itu perlu untuk diketahui. Tapi ternyata kalian tuh banyak banget yang excited. Mungkin entah karena ceritanya atau entah karena Sinian yang terlalu heboh. I don't know guys, but thank you so much karena udah tertarik. Dan oleh karena itu Sinian jadi excited banget untuk cerita Bear Scene yang part kedua, apa yang terjadi setelah Sinian hari ke-6 dimana campingnya itu berakhir. Let's go. Oke, jadi setelah campingnya berakhir itu, Sinian itu harus dipanggil karena harus packing-packing lagi. Jadi waktu itu Sinian bukan packing-packing sih, karena Sinian udah selesai packing. Jadi Sinian ngumpul sama kelompoknya Sinian, dimana Sinian kayak foto-foto, kita mau perpisahan karena obviously kelompok itu tuh random dipilih, kan dari se-Indonesia dipilih. Pokoknya macam-macam deh, kayak ada yang dari luar kota gitu. Jadi kayak kita karena nggak mau melewatkan momen yang berharga itu, kita jadi ngumpul foto-foto, kayak kita ngomong-ngomong, tukeran nomor HP, tukeran BBM, kayak gitu. Nah setelah itu, biasanya kalau udah kayak gitu kan, soalnya jamnya itu nganggur banget guys. Waktu itu adalah yang diincar adalah kalau yang pertama itu ngumpul sama kelompok, yang kedua adalah cari foto kakak-kakak panitia karena hari terakhir kita boleh bebas ngapain. Nah si Jungki ini kalian tahu terkenal banget. Ada yang sampai mintain Kak tunjukin previewnya. Jangan ya, soalnya itu privasinya orang dan kebetulan dia udah punya pacar lagi. Jadi Sinian nggak akan tunjukin ke kalian semua. Tapi Sinian akan cerita aja. Kebetulan si Jungki ini dia ini cukup terkenal sama orang-orang. Cukup terkenal, kayak banyak banget anak-anak tuh yang sampai minta foto sama dia. Crazy-nya adalah dia itu sampai harus sembunyi di kamar kakak-kakak panitia karena dia takut dikejar sama anak-anak untuk minta foto. Segitu gilanya, I mean like oh my god, lebay banget, sumpah. Lebay guys, lebay. Jadi waktu itu Sinian juga sama teman-teman kelompoknya Sinian di encourage gitu loh. Ayo Sin, kan si Jungki tuh kan senang sama kamu kan. Udah, minta foto aja. Kita juga mau minta foto. Jadi intinya kedoknya teman-teman kelompok Sinian, karena teman-teman kelompoknya Sinian tuh ada beberapa yang pengen foto. Jadi tuh pakai alasan suruh Sinian yang minta foto bareng kayak gitu, karena katanya pasti nggak mungkin ditolak lah gitu. Akhirnya Sinian pergi ke Sinian tuh nyari nggak tahu entah di mana, cuman karena kakak-kakak panitia udah ada yang tahu gitu ya kalau Sinian tuh meminta foto, mereka kayak cie gitu. Oh itu tuh si Jungki tuh ada di kamar panitia lagi sembunyi di antara anak-anak kayak gitu. Bilangnya tuh kayak lagi sembunyi di antara anak-anak itu, tapi dia ngasih tahu ke Sinian gitu loh dengan bahagianya gitu loh. Berangkatlah Sinian ke sana. Pas sampai di sana benarlah si Jungki tuh ternyata lagi sembunyi di antara kakak-kakak panitia yang lain, dan dia juga kayaknya masih packing atau something. Sinian kan juga sungkan kan, maksudnya masih SMP cuy, masa masuk kamarnya orang sembarangan cuy gitu. Kayak Sinian di luar gitu, terus kayak nyari siapa gitu. Sinian bilang kayak oh enggak, nyari si kakak Jungki itu gitu. Terus habis itu kayak oh iya gitu, dia bilang kayak oh iya itu hehehe, kamu dipanggil gitu. Mereka kayak kakak panitianya heboh gitu. Dan semua tuh kayak langsung, foto berdua, kalian mau foto berdua kan? Ayo sini foto berdua gitu. Sinian tuh awalnya tuh gak ada sama sekali niatan pengen foto, karena teman-temannya Sinian itu yang minta tolong Sinian. Jadi Sinian kayak, enggak mau foto kok. Gak foto. Tapi kayak mereka semua kayak, ayo foto. Mereka encourage banget. Kayak ya udah deh kita foto bertiga gitu. Sinian kayak oh ya oke, foto bertiga. Tiba-tiba pas udah bertiga gitu kan, si Jungkinya di tengah, Sinian di sini. Si Jungkinya di tengah, Sinian di sini, dan ada satu kakak panitia. Pas udah hitungnya 1, 2, tiba-tiba si kakaknya ini jongkok. Jadi akhirnya ada fotonya itu separuh badan Sinian dan si Jungki. Cek nopol ya. Jadi di situ itu adalah menjadi kenangan, kayaknya menjadi kenangan dan satu-satunya foto Sinian dengan si Jungki itu sih. Itu jadi satu-satunya foto. Dan akhirnya kayak udah selesai, mereka udah cie dan sebagainya, teman-temannya sini minta foto. Karena itu kita itu telat untuk ke bis. Ternyata bisnya itu udah dipanggil dan kita itu harus cepet-cepet ngisi, karena kalau panitia itu boleh terlambat, tapi kalau peserta kalau bisa dapat bisnya yang awal-awal supaya kita lebih cepet sampai ke kota tujuannya kita. Kebetulan Sinian ke Surabaya. Anehnya adalah Sinian itu sisa berdua doang, karena waktu itu ada 2 teman Sinian lain, si Yo sama Bella itu kebetulan, dan teman-teman kamarnya yang lain itu kayak udah nyusul duluan. Mereka udah kayak buru-buru lari kayak gitu loh, buat kayak duduk di tempat. Nah sisanya Sinian itu cuman berdua sama Pam-Pam, karena kita kayak slow walker, menikmati jalan gitu kayak. Karena soalnya itu hari terakhir di sana kan, jadi kita kayak menikmati banget jalannya.
gitu. Nggak sadar kalau ternyata bisnya itu almost semuanya penuh. Dan kita akhirnya pas udah ngeliat gitu, pas waktu itu kan itu di bisnya itu tuh kita kayak agak harus menanjak gitu loh guys, jalannya tuh kayak agak harus menanjak gitu. Terus di sini tuh parkiran bisnya, jadi dari pendopo dari bawah itu tuh kita harus naik sambil bawa kopernya kita. Nah, Sindian karena untuk pertama kalinya camping selama 7 hari, Sindian bawa koper gede lah, otomatis sungguhan gede banget, lebay gedenya guys. Sampai dibilang sama suster, kalian tuh mau ngungsi apa kalian mau camping gitu. Sampai dibilang gitu. Jadi kita bawa koper gede banget karena lebih baik jaga-jaga kan daripada nggak bawa barang. Anyway, Sinian bawa barang gede dan kita itu udah barangnya itu udah masuk di bis. Bisnya itu kebetulan itu udah hampir penuh kan. Jadi kita buru-buru masukin barang itu ke bis. Ternyata pas kita naik ke atas, kluk kluk kluk. Loh, gak ada tempat duduk belas. Gak ada tempat duduk sama sekali. Kaon belas. Dan kita tuh panik banget gitu loh. Pam, gimana ini? Kenapa ini bagasinya di bawah kosong tapi tempat duduknya ada banyak banget? Ternyata rupanya kayak anak-anak tuh banyak yang kayak titip di bis belakang atau apa, tapi karena mau duduk dengan temennya jadi sebis di bis itu, kayak gitu loh. Itu yang akhirnya membuat bisnya itu penuh tapi bagasinya dikit. Akhirnya ya udah deh, kita akhirnya titip bagasi di situ dan kita bilang kalau Pak nggak apa-apa deh kita titip bagasi aja. Kita juga udah kayak Sinian dan Pam karena kita telat, jadi kita tuh lari-lari gitu loh. Pas di bis itu tuh kita udah kayak dipanggil sama papanya, ayo cepetan gitu. Karena itu kita udah capek, jadi kayak aduh masa ambil bagasi lagi pindah ke bis depan gitu ya. Gimana kalau kita pindah aja ke bis depan, nanti kalau misalnya udah sampai di Surabaya bisnya kita baru ambil barangnya, kayak gitu loh. Akhirnya pindahlah kita ke bis depan. Pas sampai ke bis depan, seperti yang kalian kira guys, bisnya itu sepi banget. Sinian pikir kayak wah enak nih, bisnya sepi jadi Sinian bisa kayak blocking satu tempat duduk sendiri untuk tidur gitu. That was awesome. Tapi ternyata bisnya ada orangnya dan pas Sinian masuk ke depan, itu kan tempat duduk bisnya, kalian tahu kan tempat duduknya bisnya tuh 3-3. Jadi 3 kiri, 3 kanan. Terus ada satu koridor gitu. Di sebelah kiri itu sebelah kanan itu di bangku kedua si Jungki tuh duduk di tengah di antara kakak-kakak panitia yang lain. Si Jungki tuh duduk di tengah, exactly duduk di tengah. Sampai Sindian masuk, Sindian tuh speechless banget soalnya masuk gitu lihat gitu kayak gitu. Terus tiba-tiba si kakak panitianya itu yang duduk paling luar kan, bangku gini kan. Jadi kakak panitia, si Jungki, kakak panitia lagi. Kakak panitia yang paling luar ini dia sampai ngomong jodoh gitu, sampai ngomong gitu guys. Malu banget sumpah. Malu banget. Dan di situ tuh kayak kakak panitia yang di luar ini kayak abis ngomong jodoh, udah sih Sin silakan ambil tempat duduk aku, kalian duduk di sini gitu. Cuman kayak kan juga nggak enak juga kan, si Jungki juga nggak enak juga karena kita baru kenalan. Jadi dia kayak jangan. Dan dia langsung nyeletuk si Jungki ini. Dia nggak mau duduk sebelahnya Sindian, tapi dia kepengen kayaknya duduk di dekatnya Sindian or something. Akhirnya dia bilang, Sindian kamu sakit kan? Emang sih waktu itu kan di cerita sebelumnya Sindian sempat bilang kalau Sindian itu masuk angin. Dan baru minum obat juga. Karena Sinian masih sakit, dia bilang kayak Sinian duduk di depan aja supaya kan kalau kamu sakit kan supaya nggak muntah-muntah atau nggak mabuk kalau perjalanan bisnya, karena perjalanannya itu cukup lama sih, kayak 2 jam sampai 2 jam setengahan gitu. Jadi kayak ya udah kamu naik bis aja, kayak kamu duduk di depan aja. Akhirnya Sindian dan Pam berdua kita duduk di paling depan. Yang belakangnya adalah si Jungki itu sendiri. Jadi selama di bis itu dia tuh cuman kayak ngomong itu doang, dan abis itu dia diem, terus dia kayak senyum-senyum di Sinian dong. It kind of creepy for me, it's kind of creepy. Tapi waktu itu Sinian senyum-senyum malu. What the hell was wrong with me? Dia kayak senyum gitu, selalu senyumnya semeriwing gitu. Sinian kayak oke. Dan akhirnya di situ kita nggak ada something yang romantis lagi sih, sampai di tengah-tengah perjalanan Sindian membayangkan something yang super fantasy and super crazy guys, super crazy. Jadi Sindian bayangin kayak dia waktu itu lagi tidur, jadi di belakangnya Sindian dia lagi tidur, dan Sindian juga sempet tidur tapi kayak tidurnya nggak lama, cuman bentar doang. Dan tiba-tiba kalian tahu guys, satu-satunya hal yang terpikirkan sama Sindian itu adalah lagu Eternal Flame yang kalian tahu. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating?
Kalian tahu suara Xinian nggak bagus, tapi kalian tahu kan itu lagu lama sih guys. Dan Xinian bisa bayangin lagu itu sambil ngelihat kaca luar gitu di bis, kayak sambil nunjukin kepala sambil kayak na 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 na. Xinian kayak senyum-senyum sendiri. Na 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 na. What the hell was wrong with me dulunya? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Gak tahu gitu loh, apaan sih? Xinian masih nggak nyadar, nggak ngerti, aku nggak paham gitu loh. Gak paham gitu loh, gak paham opo maksudku, opo maksudnya ngono loh, opo maksudnya, opo esensinya, sing kowe mikir kayak ngono ku opo ngono loh. Dia pasti gak ngerti gitu loh esensinya apa gitu ngomong kayak gitu. Kita sampai di Surabaya dan pada saat itu kita mau pulang. Pada saat kita mau pulang itu Xinian inget banget, akhirnya Xinian diajak ngomong dan Xinian dimintain nomor HP. Sudah besoknya Xinian udah pulang ke rumah dan something like that. Jadi besoknya itu kita udah di rumah masing-masing dan dia ini ternyata Xinian baru tahu di hari-hari terakhir kalau dia itu adalah ternyata orang dari luar pulau. I will not say a word. Kita akan andaikan Kalimantan. Jadi dia dari Kalimantan. Dan dia ternyata kayak cuman di sini karena kayak ada saudaranya yang punya rumah di sini dan dia kayak cuman tinggal beberapa hari doang di sini, cuman buat transit doang kayak gitu loh. Sama buat ngumpul-ngumpul sama kakak-kakak panitia yang lain karena banyakan panitia itu ternyata katanya dari Surabaya. Xinian nggak tahu. Akhirnya pas di sini dia SMS lah Xinian besoknya. Apa kabar kayak gitu ya, kayak chat SMS orang yang pertama gitulah. Ini aku, apa kabar kamu kayak gitu-gitu. Terus dia bilang anak-anak lagi pada ngumpul nih di mall gitu, di salah satu mall di Surabaya. Kamu mau ikutan nggak gitu loh. Terus Xinian kayak sebenarnya Xinian mau ikutan, cuman ternyata orang tuanya Xinian nggak ngasih kayak gitu. Waktu itu emaknya Xinian nggak ngasih sama sekali, kayak kamu ini ya baru kemarin pulang dari camping dari luar kota, sekarang mau sekalian jalan-jalan. Apa gelemu? Hah? Kak, tinggal di rumah gitu. That's how it works. Akhirnya Xinian nggak ketemu dia dan akhirnya kita kayak perpisahan lewat SMS. Kayaknya waktu itu beberapa hari kemudian Xinian harus pulang ke Sumba. Xinian nggak inget kapan. Beberapa hari kemudian Xinian harus pulang ke Sumba dan this is how the story twist is gone crazy. Selama kita SMS, Xinian masih inget semua SMS basically itu adalah semua SMS pujian, SMS gombalan, ya. Gombal guys, like oh my god, Xinian juga nggak kepikiran dulu tuh kayak dia gombal gitu. Dan kalian tahu Xinian digombalinnya apa? Jadi sebenarnya gini, waktu itu dia nanya ke Xinian kan, Xinian kamu nama panggilannya siapa gitu, kayak nama panggilannya kamu tuh biasa apa gitu loh. Kan kita basa-basi kan waktu itu karena kita lagi ya namanya cewek-cewek dan cowok-cowok lagi fall in love gitu kan, selalu mencari topik buat basa-basi kan. Dia waktu itu pernah nanya, Xinian inget banget, Xinian kamu nama panggilannya apa? Xinian bilang, Xinian kayak oh enggak, karena Xinian dulu sering dibully, Xinian jujur aja sama dia. Dulu aku sering dibully nih, Xinian dulu tuh sering dipanggilnya tuh kayak Sinting, kayak Sinti, Kunti kayak gitu, kayak dibilang kayak nama yang jelek-jelek kayak gitu loh. Dan kayak salah satunya itu Xinian kayak bilang, Xinian sebenarnya ada nama panggilan lain sih, namanya panggilannya Sinchan karena depannya SIN, tapi Xinian ganti pakai CHYN. Cinchan gitulah, lebay. Anak SMP guys, maklumi. Xinian kayak kasih nama tulisan Cinchan gitu, kayak dia bilang. Terus habis itu kalian tahu dia balasnya apa? Hahaha, kamu lucu banget ya, Sinchanku yang lucu gitu. What the hell? Itu belum seberapa guys, belum seberapa. Suatu saat kita bilang masalah binatang. Waktu itu dia nanya, BTW kamu tuh suka binatang apa ya gitu. Karena Xinian waktu itu lagi mainan, lagi basa-basi dan lagi ngomong-ngomong sama orang lain. Obviously Xinian gak baca begitu jelas lah. Yang Xinian baca itu adalah binatang jadi bintang gitu. Bintang kesukaan. Well sebenarnya Xinian sampai bilang kan, sebenarnya Xinian nggak terlalu percaya sih sama horoskop. Xinian pikir bintang itu horoskop guys. What the hell? Xinian pikir horoskop gitu loh. Jadi kayak aku nggak terlalu percaya sih, aku bilang kayak gitu. Aku nggak terlalu percaya sih Jungki gitu, Kak Jungki gitu. Xinian panggilnya Kokoh sih, Kokoh. Aku nggak terlalu percaya sih Koh gitu sama bintang-bintang gitu. Tapi kalau bintang sih aku nggak ada yang suka, cuman aku tahu bintangku itu Leo. Bilang kayak gitu kan, buat sini juga nggak nyambung banget kan. Dan dia tuh tiba-tiba langsung ketawa terus pakai literally guys, literally sini akan copy tulisannya kecil di sini. Sini akan copy tulisannya di sini. Dia tulisnya kayak
Cinderellaku yang lucu. Kamu kok Cinderellaku yang lucu atau yang imut, kamu bikin ngakak banget. Aku ngomongnya binatang bukan bintang. Dia bilang kayak gitu, hahaha, panjang banget. What? Can I hear that again? Cinderella. Wow, guys. Award goes to Joongki. Really? Seumur-umur Xindian tuh gak pernah sama sekali yang namanya digombalin sampai segitunya. Apa yang Xindian pikirkan juga waktu itu ya? Aku bisa sampai kecantol gitu loh. Karena Xindian emang lagi yang namanya fall in love lah guys. Dan itu pertama kalinya Xindian benar-benar deket sama seseorang. Jadi kayak Xindian menerima gombalan itu sebagai sesuatu yang so sweet and so masuk di hati banget. Ingat banget waktu itu Xindian. Kita tuh SMS-an tuh sampai tengah malam. Jadi dari pagi sampai malam, dari dia bangun pagi sampai dari dia sikatan pagi sampai dia sikat gigi malam, itu kita SMS-an terus menerus. Oke, intinya adalah kita udah digombalin. Kita fast forward ke berlanjut, tapi kayak udah mulai 3 bulan pertama itu adalah 3 bulan dimana kita chat intensif. Karena dia udah di Kalimantan, sini di Surabaya, obviously kita jauh banget. Kita SMS-an itu masih intens banget. Rajin banget SMS-an, dan Xindian tuh satu-satunya orang yang berharap kalau suatu saat dia akan kesini. Suatu saat dia itu pernah bikin janji sama Xindian inget banget kalau dia itu katanya, aku nih rencananya kalau mau kuliah, ternyata dia tuh SMA, dan dia tuh bilang kalau aku tuh rencananya mau kuliah di Surabaya, dia bilang kayak gitu, di salah satu universitas Surabaya. Jurusan apa? Jurusan desain, dia bilang gitu. Terus oh iya, good luck ya, Xindian bilang good luck ya, semoga bisa masuk di Surabaya. Karena Xindian senang banget berharap, wah akhirnya kalau dia emang beneran tinggal di Surabaya, I will really love to be with him dan jalan-jalan, dan udah membayangin hal imajinasi yang aneh-aneh yang biasa orang ngedate zaman dulu tuh kayak ngapain sih, nonton movie bareng, jalan-jalan bareng, kayak gitu kan. Kepikiran banget udahan. Akhirnya setelah bulan ketiga kita cerita-cerita gitu, bulan keempat dia udah mulai jarang SMS. Udah mulai banget jarang SMS, bulan kelima juga udah mulai jarang banget SMS, dan akhirnya berhenti di bulan ke-6. Akhir bulan 6 dia udah kayak nggak pernah bales SMS dan nggak pernah SMS Xindian lagi. That was so sad. Sedihnya adalah Xindian nggak tahu apa yang dia rasain, tapi Xindian tahu pasti kalau Xindian itu masih berharap banget dengan dia. Sad banget sih, kamu kayak Xindian tuh benar-benar menuangkan seluruh hatinya Xindian, seluruh perasaannya Xindian, seluruh kegembiraan dan seluruh waktu-waktunya Xindian itu menghabiskan hanya untuk berharap sama dia, literally berharap kayak gitu. Akhirnya Xindian kayak ya udahlah, mungkin semua orang punya kesibukan tersendiri dan kita nggak bisa maksa satu orang dengan yang lain apakah dia mau deket atau enggak dengan Xindian, dan Xindian juga nggak bisa berbuat apa-apa, nyesek banget karena Xindian juga bukan siapa-siapanya dia kayak gitu loh. Tapi Xindian benar-benar berharap banget dengan dia. Jujur waktu itu Xindian tuh benar-benar kayak sayangnya itu pure banget sama dia. Like he's the one and only. Xindian nggak ngeliat cowok manapun, nggak pernah apapun, nggak pernah sama sekali. Xindian cuma berharap dia SMS sama dia atau kita bisa SMS-an lagi dengan lancar. Kayak gitu loh. Karena bulan ke-6 itu udah kayak Xindian duluan yang SMS, "Ko, halo, apa kabar? Ngapain?" Kayak gitu. Xindian terus yang nanya. Padahal selama bulan-bulan awal-awal tuh kamu terus yang SMS kayak gitu loh. Oke, jadi Xindian akan fast forward aja banyak cerita. Jadi intinya adalah 1 tahun atau 2 tahun kemudian, Xindian agak lupa. Intinya adalah waktu itu kayaknya tuh 2 tahun kemudian guys. Xindian itu sebenarnya jujur masih berharap banget sama dia. Kayak jujur ya guys, Xindian itu punya kontak nomornya dan punya kontak BBM-nya. Tapi Xindian nggak bisa sama sekali ngomong dengan dia karena Xindian berharap, karena Xindian kayak Xindian benar-benar takut untuk mengganggu orang itu. Chat terakhir yang Xindian inget itu dengan dia adalah Xindian nanya, "Gimana kok persiapannya?" Karena dia itu kan udah mau lulus kuliah kan pada saat Xindian kelas 1 SMA, dia itu udah kayak lulus kuliah gitu. Dan ternyata dia bilang kalau aku sempat ikut tes nih di Surabaya, dia bilang kayak gitu. Xindian udah excited, wah ternyata dia orangnya benar-benar niat ya, maksudnya artinya niat pindah ke Surabaya gitu loh. Entah buat Xindian atau enggak, I don't care. Tapi dia pindah ke Surabaya niat gitu loh. Dan dia bilang kalau ya aku udah mau tes, tapi aku tes desain dan ternyata aku nggak keterima soalnya ternyata aku buta warna kayak gitu. Dia nggak bisa ngebedain warna Tosca dengan warna biru dan hijau kalau nggak salah. Jadi warna Tosca, biru, hijau itu katanya nggak bisa dibedain. Jadi karena itu dia nggak keterima di jurusan desain tersebut, dia bilang. Jadi akhirnya kan pindah di mana dong? Akhirnya dia bilang aku pindah ke Jakarta.
ambil jurusan bisnis. Oke, itu aneh banget. Jadi kamu dari desain yang kamu pengen masuk di Surabaya, tiba-tiba pindah ke Jakarta dengan jurusan bisnis. Thank you so much. Dia pindah ke sana dan akhirnya dia kuliah di sana. Waktu itu Cynthia juga sempat chat beberapa kali dengan dia, cuman kayak dia selalu menghindar dengan cara ngomong, Sin, aku mau belajar dulu ya, soalnya besok mau ujian. Ini aku lagi sama temanku nih, hahaha gitu. Dia kayak cuman friend doang, kayak temen doang gitu loh, cuman kayak temen doang. Dan pada saat itu Cynthia masih berharap, I don't know why, I'm so stupid. Cynthia masih berharap dan kayak, oh ya udah kok nggak apa-apa, good luck ya buat ujiannya kayak gitu. Masih dengan polos banget pikiran yang sangat polos sekali. Finally akhirnya setelah 2 tahun itu Pam itu pergi camping, dan pada saat pulang camping dia bilang ke Cynthia, Sin, kamu dititipin salam nih sama si Jungki itu. Katanya dia bilang kayak, titip salam ya buat Cynthia, semoga dia baik-baik aja. Dia bilangnya kayak gitu. What the hell? Gila, kamu udah meninggalkan aku selama 3 tahun hitungannya. Jadi dari SMA, dari kelas 3, kayaknya dari 2 tahun setengah. Istilahnya kamu udah ninggalin aku 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, dan tiba-tiba kamu muncul dan bilang kalau titip salam ya buat Cynthia, semoga dia baik-baik aja. Apaan yang baik-baik aja, guys? Aku digantung selama hampir 2,5 tahun lebih sama kamu, dan kamu berharap kalau misalnya nggak bakal ada sesuatu yang terjadi di antara kita dan kita baik-baik dan kita tetap temenan gitu. Hah? Dan bodohnya adalah yang waktu itu Cynthia lakukan adalah, ini bakal jadi di Bear Scene cerita yang lain. Cynthia itu akhirnya punya pacar pertamanya Cynthia di SMA kelas 2. Dan kalian tahu kenapa putusnya? Putusnya itu adalah karena si Jungki ini, guys. Karena si Jungki ini kembali memberikan harapan untuk Cynthia. Ladies and gentlemen, how fool I am. Seberapa bodohnya Cynthia. Bodoh banget. Cynthia nggak mikirin ada cowok baik di depan Cynthia yang udah jadi pacarnya Cynthia. Dan Cynthia mutusin pacar itu, yang pacarannya cuma 2 minggu, kayaknya nggak sampai sebulan, untuk si Jungki ini. Slap me now, guys, slap me now. Cynthia juga emosi waktu itu sama dirinya Cynthia sendiri, soalnya kayak setelah itu, kayak beberapa bulan setelahnya Cynthia kayak gak nyesel. Jujur, nyesel pernah putus sama pacar pertamanya Cynthia. Setelah itu akhirnya Cynthia benar-benar berharap banget dengan dia. Jadi Cynthia hari ini putus. Besoknya Cynthia udah ganti PP, apa sih dulu kita main Blackberry ya? PP Blackberry-nya Cynthia. Kayak wallpaper Blackberry-nya Cynthia itu udah ganti fotonya si Jungki itu. Sampai temannya Cynthia bilang kayak, Sin, apa-apaan kamu? Apa-apaan? Waktu itu Cynthia inget banget, waktu itu Cynthia masih kasih spare sekitar 6 bulan lagi. Cynthia masih coba untuk PDKT, tapi ternyata dia kayak hasilnya masih negatif juga. Dan Cynthia inget banget waktu itu dia itu sempat ke Surabaya dan dia harus main ke sini. Akhirnya Cynthia itu di sini, dan akhirnya Cynthia kayak berdoa. Cynthia inget banget waktu itu, guys. Satu cerita yang Cynthia inget banget. Cynthia berdoa selama 3 hari 3 malam. Selalu tiap malam berdoa, semoga Cynthia bisa ketemu dia dan bisa mengungkapin perasaannya Cynthia yang sebenarnya. Dan doanya tuh lebay, guys. Doanya tuh sambil nangis, sampai nangis-nangis gitu, karena Cynthia tuh benar-benar pengen ketemu dengan dia, dan I want to tell him what I really feels about, dan gimana Cynthia telah berjuang selama ini, nggak pernah pacaran, nolak sama cowok, karena Cynthia itu cuman kepengen dengan dia doang. Dan kemudian apa yang dia lakukan, dia hanya meninggalkan Cynthia, kayak Cynthia adalah option terakhir bagi dia, kayak gitu loh. Mungkin karena dia mikirin education or something like that, I don't know. Akhirnya setelah itu kita ketemu, dan kalian tahu apa? Awkward banget ketemunya. Kita ngomong gak sampai 3 menit. Cynthia sampai bela-belain dari rumahnya Cynthia itu ke mall yang paling jauh di Surabaya, yaitu jaraknya 45 menit, hanya untuk ketemu 2 menit ngomong dengan dia. Dan akhirnya waktu itu bodohnya adalah Cynthia mikir kayak, oh ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting Cynthia bisa ketemu dengan dia. Dan Cynthia tuh kayak bahagia banget waktu itu, bahagia banget bisa ketemu dengan dia. Kayak teman-temannya Cynthia juga kayak, Sin, apa-apaan sih kamu tuh cuma ketemu 2 menit sama orang yang ketemunya dari Kalimantan, dan kamu kayak bahagia banget gitu. Maafkan Cynthia yang terlalu polos dan terlalu naif dan terlalu jatuh cinta dengan orang itu. I fall in love really hard for that guy, too much. Cynthia nggak pernah ketemu dia lagi. Setelah Cynthia nggak pernah ketemu dia lagi, satu kabar yang terakhir Cynthia denger itu, akhirnya Cynthia kayak Cynthia inget banget, satu malam itu Cynthia tuh benar-benar pengen banget cerita sama dia. Cynthia bilang kayak, kok kamu ada waktu sebentar nggak? Aku pengen ngomong serius sama kamu gitu. Dan dia bilang kayak, aku habis ini mau tidur kok. Cynthia kayak alasannya tuh kayak
banyak alasan banget. Sinian masih inget banget, aku mau tidur kok sini nih, tapi nggak apa-apa deh, kamu mau cerita apa, dia bilang kayak gitu. Akhirnya Sinian ceritain semuanya, dan Sinian waktu itu inget banget, Sinian harus berdoa karena harus mempersiapkan hatinya Sinian untuk ngungkapin segala perasaan dan segala keluh kesahnya Sinian sama dia, karena Sinian yang pertama tuh orangnya nggak tegaan banget sama dia, dan yang kedua Sinian tahu dia tuh sebenarnya niatnya baik, cuman kayak ya emang kita berada di tempat yang salah gitu loh. Right people, wrong time. Kita berada di tempat yang kita bertemu dengan orang yang seharusnya benar, tapi kita berada hanya pada waktu yang salah. Dan akhirnya Sinian berakhir dengan dan akhirnya Sinian berakhir dengan doa dulu. Sinian inget banget waktu itu Sinian sampai curcol ke temannya Sinian, dan Sinian doa persiapan untuk ngomong dengan dia sambil Sinian udah nangis karena Sinian nggak tega dan nggak kuat banget nangis. Akhirnya kalian tahu apa? Sinian cuma curhat sama dia di BBM, nggak lewat telepon guys, lewat BBM. Sinian BBM dia, dan Sinian masih inget banget chatnya. Sinian bilang kalau kok aku selama ini merasa nggak enak banget, soalnya selama ini kita dari dulu mulai SMS-an, terus sekarang kita udah nggak pernah SMS-an lagi. Jujur aku merasa digantung banget, aku pengen pacaran sama siapa aja, tapi aku benar-benar menolak hanya untuk kamu kok, kayak gitu. Dan dia tuh jujur, karena dia melihat kayak gitu, dia speechless banget. Dia kayak, Sin, aku nggak bisa bilang apa-apa, jujur mohon maaf banget. Dia langsung pada saat itu sontak yang dia lakuin itu adalah dia minta maaf. Satu-satunya kata-kata sepanjang kita chat itu dia hanya minta maaf. Dia bilang kayak, aku minta maaf banget. Inikah akhir dari kisah kita berdua, cie. I don't want this to end really. Tapi akhirnya Sinian kayak, daripada nggak ada jalannya, Sinian akhirnya bilang ke dia. Dan Sinian bilang intinya adalah Sinian bilang kalau selama ini aku tuh selalu berharap sama kamu. Kamu udah berhenti chat, dan aku di sini hanyalah orang patetik yang kelihatannya menunggu kamu, dan kayak orang bodoh yang menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali kepada dia. Dan saat itu dia tuh gak bisa ngomong apa-apa, kecuali dia langsung ngomong sorry dan minta maaf sebanyak-banyaknya ke Sindian. Dia bilang kalau misalnya dia gak nyadar sama sekali kalau hal itu ternyata menyakiti Sindian, dan buat apa. Jadi kayak Sindian bilang sama dia kayak, aku gak mau kayak gini terus, dan aku bakal jelasin ke kamu pokoknya sekarang. Aku sudah sampai waktu itu Sindian tuh kayak, akhirnya Sindian yang confess perasaannya Sindian tuh ke dia, ke Jungki. Dan Sindian bilang kayak, maaf banget tapi aku selama ini tuh benar-benar bukan sayang sih, dia nggak pernah ngomong sayang sih, aku benar-benar selama ini tuh suka banget sama kamu, dan aku berharap banget sama kamu. Aku berharap kamu bilang waktu itu kamu mau ke Surabaya, dan aku seneng banget kalau kamu ke Surabaya. Tiba-tiba kamu pindah ke jurusan yang super berbeda banget, dan aku benar-benar kaget banget. Dan padahal tuh aku berharap supaya kamu tuh bisa ada di sini gitu. Dan satu-satunya yang dia bilang tuh cuman minta maaf. Dia minta maafnya itu gila banget. Dia bilang kayak, aku beneran nggak tahu kalau misalnya ternyata aku menyakiti cewek sampai segitunya, dan dia tuh minta maaf banget. Dan di situ Sinian bilang kalau satu-satunya Sinian bilang tuh adalah I'm okay. Waktu itu Sinian padahal tuh nangisnya tuh lebay banget, dan Sinian di situ bilang kayak, aku nggak apa-apa kok, yang penting aku udah bilang perasaan ini sama kamu, dan aku udah lega banget. Dan waktu itu Sinian benar-benar satu hal yang Sinian rasain adalah dari mulai nangis, akhirnya Sinian kayak turun, dan akhirnya Sinian jadi bahagia lagi. Karena di situ akhirnya Sinian udah bilang perasaannya Sinian yang sebenarnya, aku udah bilang yang sesungguhnya sama kamu, dan aku benar-benar lega. Sinian bilang kayak gitu, terima kasih udah pernah suka sama aku, dan tapi dia bilang, aku minta maaf banget kalau aku nggak bisa balikin perasaan kamu yang kamu selama ini rasain ke aku selama dua itu sekarang, kayak gitu. Karena aku beneran, kita nggak pernah ketemu dan kita nggak pernah ada koneksi. Dan menurut Sinian sih emang masuk akal ya, cuman kayak waktu itu Sinian berasa banget sih kayak confess ke dia tapi ditolak gitu. Please jangan benci aku. Intinya adalah dia, I don't know, itu jadi cowok yang bener atau separuh benceno alias brengsek, separuh brengsek, I don't know. Tapi dia sempat bilang kalau misalnya, please jangan benci aku karena aku melakukan hal ini ke kamu, karena aku nggak tahu suatu hari nanti aku bakal jatuh cinta lagi sama kamu, dan aku mungkin bakal suka lagi sama kamu, aku nggak bakal pernah tahu. Dia bilangnya kayak gitu, like, oh my god, kamu selama ini udah PHP aku, dan kamu berharap untuk supaya aku maafin kamu, dan nggak sama sekali menutup hati buat kamu.
I don't know guys, aku angkat tangan sih. Kalau kalian tuh kayak gimana, please komen di bawah, Cindy pengen tahu. Apapun itu yang terjadi dan apa yang bakal terjadi, kita bakal jadi tetap temenan ya, Cindy bilang gitu. Karena apa ya, Cindy merasa kalau misalnya tetap temenan ya udah gitu loh, kita tetap temenan aja kayak gitu loh, teman tapi ya nggak terlalu deket-deket banget. I don't care gitu loh. The point is I wanna be friends. Aku benar-benar mau jadi temen. Itu benar-benar tulus dari apa yang Cindy bilang. Dia bilang kalau oke, kita temenan aja Sin, thank you ya kayak gitu. Akhirnya setelah itu lewat, oke, it's finally over guys. Akhirnya selesai, dan pada saat itu tahun depannya Cindy inget banget, Cindy pergi ke camping dan ketemu dengan dia lagi. Dan pergi ke camping itu dan ketemu dia lagi. Setelah itu dia udah benar-benar kayak I don't know dia sengaja menghindar atau enggak, tapi pada saat itu karena dia ngerasa awkward banget, dia mencoba untuk menghindar dari Cindian terus. Jadi kalau misalnya panitia absen, kebetulan dapat Cindian, dia bakal cuman kayak centang Cindian doang sambil dia senyum ke Cindian, hai gitu, kayak cuman kayak teman biasa doang. Kayak Cindian kayak oke, hai gitu. What is wrong? Kalau misalnya emang temenan ya udah gitu loh, biasa aja gitu loh, ya udah centangin aja, biasa aja kayak gitu loh. Setelah dia ngomong dia mau jadi temannya Cindian, setahun kemudian Cindian ulang tahun dan dia ngucapin di Facebook. Dia ngucapin di Facebook, dia bilang happy birthday Sin, kayak gitu, wish you all the best. Dan mungkin kayaknya ada sekarang di Facebook. Happy birthday Sin, wish you all the best. Wish you happiness, healthiness, and wealthiness forever. God bless you. Kayak gitu. Terus habis itu Cindian masih inget banget, Cindian bales sih. Cindian bales waktu itu besoknya tapi because I never opened it. Terus habis itu Cindian bilang tahun 2013-nya Cindian masih bilang happy belated birthday. Terus tahun 2014 Cindian nggak bilang apa-apa sih, dia juga nggak bilang apa-apa. Tahun 2015 I feel like his birthday is coming up. I don't know kenapa Cindian juga secara random, what the hell am I doing? Cindian 2015 tiba-tiba bilang happy birthday, wish you all the best, semoga langgeng sama pacarnya. Karena 2015 dia udah punya pacar baru. So, itu adalah hari terakhir dimana dia nggak pernah membalas dan nggak pernah membaca dan nggak pernah mau kayaknya berhubungan dengan Cindian lagi. So sad, right? Oke guys, jadi Cindian kayaknya itu aja sih yang mau Cindian ceritain ke kalian semua. Kayaknya udah selesai deh. Yeah, and it's done guys. Woo! The point is, kalian jangan pernah meninggalkan seseorang yang sebenarnya baik buat seseorang yang belum tentu memberikan kepastian buat kalian. That's it. Thank you so much udah nonton. Please like this video and also subscribe to my channel kalau kalian lebih pengen banyak lihat Cindian menceritakan kehidupan pribadinya Cindian. So, I guess I shall talk to you guys really soon guys. Semangat! Annyeong! Bye-bye!